Juli. Duitnya kudu proses. Lelang dikit. Juli. Ngeken Pak Ono, aing ge sebagai jelema bodoh rakyat Jawa Barat anu tidak teredukasi karena bahasa aing kasar, aing nyaho tugas DPR itu aya 3. Kahiji, ngalakukan pengawasan terhadap eksekutif. Kedua, nyieun aturan atau legislasi. Katilu nyieun anggaran atau budgeting. Nyaho aing ge Pak Ono. Mang Ono Surono sepertinya belum selesai nih. Bagaimana Mang Ono ini diduga terjerat kasus korupsi dan dipanggil oleh KPK sebagai saksi. Ingat ya, sebagai saksi. Dan hal ini menyangkut juga bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri, yang mana ya Bapak Pramono lagi. Mang Ono Surono ini merupakan kader dari PDI Perjuangan yang diketuai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, teman-teman. Dan juga Mang Ono ini adalah seorang anggota ataupun wakil ketua DPRD di Jawa Barat, yang mana erat kaitannya dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam hal ini akan saya tampilkan beberapa cuplikan video yang barangkali membuat teman-teman paham tentang apa yang saya katakan di awal tadi, teman-teman. Silakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ono Surono di Indramayu, Kamis 2 April 2026. Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan suap proyek ijon di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ini merupakan penggeledahan yang kedua setelah sebelumnya dilakukan di Bandung sehari sebelumnya. Tim penyidik melakukan penggeledahan selama hampir 3 jam. Dari lokasi, penyidik membawa 2 koper berisi sejumlah dokumen penting. Proses tersebut turut disaksikan perangkat setempat. Sementara Ono Surono diketahui tidak berada di rumah karena sedang menjalankan kegiatan di DPRD Jawa Barat. Ketua RT setempat memastikan tidak ada uang, laptop maupun ponsel yang disita. Seluruh barang yang dibawa KPK hanya berupa berkas dokumen. Ia juga menyebut rumah tersebut umumnya ditempati Ono Surono saat pulang ke Indramayu pada waktu libur. Pada pagi hari ini kita di Lomam Mekar, khususnya di bagian Geraha Sudirman, kedatangan dari pihak sahabat KPK yang ada dari jajaran Polda Jabar hadir ke Indramayu, dalam hal ini menyambangi rumah kediaman Haji Ono Surono, merupakan sepuh kita, sepuh Indramayu yang berada di Jawa Barat, dan kapasitas beliau jadi pengurus di DPD Jawa Barat. Dalam hal ini beliau sudah menjalani ritme atau aturan-aturan, bahkan beliau sudah sering hadir ke KPK menyampaikan beberapa hal yang tentunya berkaitan kegiatan semasa beliau jadi abdinya rakyat Jawa Barat. Datang jam berapa, Pak? Diperkirakan 1 jaman. Datang jam berapa, Pak? Datang jam sekitar jam 10-an bersama pemerintah kelurahan. Ada kelurahan mewakili dari Kelurahan Mekar, Pak Kasita, Tata Pemerintahan atau sebelumnya ada pemberitahuan dari KPK, Pak? Kebetulan saya di sini juga spontan kaget keluar, baik tokoh masyarakat dan keluarga gitu kedatangan, jadi tidak ada pemberitahuan, terutama Bapak Haji Ono Surono bahwa ada kunjungan pihak KPK yang hadir ke rumah. Sekarang Pak Ono-nya di mana, Pak? Untuk penanganan ini kita serahkan sepenuhnya dari tim DPC dan advokat yang ada di PC untuk membantu mendampingi kehadiran beliau di sini, dan alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa, dan apa yang diminta sudah diserahkan dan sudah dibawa. Pak Ono-nya di mana, Pak? Pak Ono di mana sekarang? Ya, kebetulan beliau kan ada di provinsi, baru habis Syawalan ini ada kegiatan lagi
di DPRD Jawa Barat dan sekaligus Berarti ada di Bandung, Pak? ya di Bandung, dan beliau bersama istri jadi abdinya rakyat di Bandung. Jadi hadir ke sini kalau libur aja. Jadi kalau libur beliau menyempatkan pulang ke rumah. KPK sudah melipir ke Kabupaten Indramayu, tepatnya di rumah politikus PDIP ya, yaitu Ono Surono. Penggeledahan dilakukan kemarin persis di mana para pendemo dari Koalisi Masyarakat Pesisir itu melakukan aksi demo di depan pendopo. Nah, ini merupakan tanda-tanda di mana KPK sebenarnya sudah paham betul area Indramayu. Makanya kita juga pada satu sisi mengingatkan dan mendukung ya tindakan daripada KPK ini untuk penggeledahan ya, mencari alat bukti yang memang masih kurang untuk diteliti. Dan ini terkait dengan kasus Ono Surono sebagai ketua partai PDIP di Jawa Barat ya, terkait kasus yang menyeret Bupati Bekasi Ijon Proyek, katanya seperti itu. Nah, kita dukung tingkah laku ataupun sikap dari penggeledahan KPK ini. Jangan sampai KPK berinisiatif untuk mampir ya ke gedung pendopo Indramayu karena ada persoalan-persoalan korupsi yang memang sudah ada di daftar buku kecil dari KPK-nya, tinggal melakukan upaya konkret untuk penyadapan, penyelidikan, kemudian terjadilah operasi tangkap tangan. Dan kalaupun itu terjadi, saya rasa Indramayu akan dikejutkan ya oleh gempa bumi politik rezim yang korup. Jadi kita mulai dari Mang Ono Surono dulu nih ya. Buat warga Jawa Barat, nama ini bukan baru begitu. Beliau dikenal kritis, vokal, dan sering beda posisi dan kebijakan dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, begitu kabar penggeledahan KPK muncul, wajar dong ketika publik kaget ya. Publik mempertanyakan, wah ada apa ini kan? Nah, bukan karena anti hukum, tapi karena timingnya pas begitu momennya. Nah, saya mau garis bawahi teman-teman ya, penegakan hukum itu wajib ya kita hormati. Tapi dalam demokrasi, publik juga punya hak untuk bertanya ketika ada kejanggalan secara prosedur ya. Nah, pertama mulai dari permintaan katanya harus mematikan CCTV ya, izin pengadilan yang dipertanyakan, terus juga sampai barang pribadi keluarga ikut disita. Ini kan bukan gosip lagi teman-teman, ini pertanyaan hukum. Nah, sekarang kita bahas teman-teman, kenapa Mang Ono Surono jadi figur yang sensitif. Karena memang kita ketahui ya, selama ini dia itu termasuk yang paling berani mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Jadi di titik ini saya tidak sedang membela siapapun teman-teman, tapi dalam negara demokrasi, kritik itu bukan kejahatan ya, justru kritik adalah alarm untuk kekuasaan. Nah, masalahnya kalau orang-orang yang dikritis tiba-tiba berhadapan dengan proses hukum, nah wajar kalau publik mulai menghubung-hubungkan terkait persoalan yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita geser ke PDIP ya. Partai besar, partai tua, partai yang punya sejarah panjang. Nah, ketika PDIP walk out dari sidang RUU perampasan aset, ini bukan angka kecil. Itu pesan politik teman-teman. Dan ketika Ibu Megawati bicara soal dirinya pernah jadi presiden, panglima tertinggi, itu bukan soal nostalgia, ya bukan soal flashback ya, itu sinyal jangan meremehkan PDIP. Paham saya seperti itu. Jadi bahasanya politik ya, ini bukan sekedar beda pendapat, tapi sedang ada tarik-menarik kekuasaan. Karena kita tahu bersama, partai PDIP saat ini menjadi oposisi di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ya. Sikap tentang penggeledahan tadi, kami menghormati proses hukum yang sedang dijalani saat ini, yang dilakukan oleh KPK. Khusus terkait penggeledahan ini, kami mencatat ada beberapa hal kejanggalan. Pertama, penyidik KPK meminta agar CCTV keluarga di dalam rumah ketika pada saat penggeledahan itu dimatikan. Nah, ini membuat kami bertanya-tanya, mengapa harus dimatikan CCTV itu, apa dasar hukumnya? Pertama. Kedua, penyidik membawa surat izin di dalam konsiderannya, termasuk dalam pembacaannya, penyidik KPK tidak menyertakan surat izin dari pengadilan setempat, dalam hal ini PN Bandung.
Nah, ini yang dalam KUHP baru saya kira itu sudah jelas tertera di pasal 114 ayat 1 itu harus menyertakan izin dari pengadilan negeri setempat penetapannya. Nah, itu yang perlu kita clearkan. Dan kedua, penggeledahan di rumah Pak Ono dalam hal ini sebagai kuasa hukumnya, KPK dimaksudkan untuk mencari alat bukti. Nah, namun setelah penggeledahan terjadi tidak menemukan, makanya klien kami. Oke, itulah tadi teman-teman beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan yang membahas tentang Mang Ono Surono, kemudian Kang Deddy Mulyadi, dan bagaimana Mang Ono ini adalah seorang kader dari PDI Perjuangan yang diketuai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang mana sempat digadang-gadang Ibu Megawati ini sempat ada tanda kutip perselisihan dengan Bapak Prabowo Subianto. Apakah memang benar demikian? Ya, mungkin sudah saya tampilkan videonya di awal tadi teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada komentar, kritik, dan juga saran teman-teman tentang video yang saya tampilkan ini, silahkan letakkan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.